Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam suasana berbeda. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini merupakan media untuk pembelajaran kimia dalam masa pandemi ini. Baiklah, untuk pertama kali kita mulai dari perkenalan agar kalian lebih mengenal saya lebih dekat lagi. Mari kita lihat. Bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Glino Setiawan. Saya lahir di Purworejo pada 9 Agustus tahun 1966. Alamat saya saat ini adalah di Jalan Anggrek nomor 25, RT 5 RW 10, Kedung Jati, Kecamatan Bukateja. Ini termasuk jarak yang terjauh dari semua guru dan karyawan di SMA Karangja. Kemudian jika kalian ingin kontak dengan saya, nomor HP saya adalah 081 328 724 685. Kemudian email saya seperti ini, bisa dilihat. Sementara saya sendiri lulus dari Perguruan Tinggi IKIP Semarang pada tahun 1992 yang sekarang menjadi UNES. Inilah wajah saya. Beberapa mungkin sudah cukup kenal dengan saya, tetapi saya yakin lebih banyak yang belum kenal dengan saya. Baik, kali ini kita akan berikan sedikit gambaran tentang materi apa yang nanti akan kita bicarakan selama kita berinteraksi di kelas 12. Oke, ini dulu. Keluarga saya. Ini adalah gambar yang saya ambil sekitar 2 tahun yang lalu. Istri saya ini yang sekarang sedang mengajar di SMA Bukateja dengan mapel yang sama dengan saya. Kemudian 4 orang anak saya, laki-laki perempuan berselang-seling. Yang pertama sekarang ada di Mataram NTB. Yang kedua sedang kuliah di UNES jurusan kimia. Yang ketiga tahun ini masuk ke SMP di SMPT Mutiara Hati boarding school di Purworejo Kelompok. Dan yang keempat masih SD duduk di kelas 6. Baik, kembali kita ke materi yang kita bicarakan di semester 1. Ada 3 bab yang di sini saya sampaikan KD-KD yang berhubungan dengan kognitif, yaitu KD 31, 32. Ini masuk bab pertama berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Kemudian untuk bab 2 berhubungan dengan persamaan reaksi redoks, kemudian sel volta dan sel elektrolisis. Sedangkan bab ketiga ini sering disebut sebagai kimia unsur. Jadi bab yang bahas tentang kimia unsur secara lebih mendetail. Kemudian untuk semester 2, bab keempat membahas tentang kimia karbon. Ini ada banyak yang kita bahas, mulai dari struktur, tata nama, sifat, cara pembuatan atau sintesis, kemudian kegunaan, meliputi senyawa haloalkana, amina, kemudian alkal dan alkana. Berikutnya adalah alkanal dan alkanon, dan yang terakhir asam alkanoat dan alkil alkanoat. Jadi kalau ini kita uraikan, maka ada 8 jenis kelompok senyawa turunan alkana namanya. Kemudian bab kelima
Ini berkaitan dengan struktur, tata nama, sifat, dan gunaan dari benzena dan turunannya. Sedangkan yang terakhir, bab ke-6, berkaitan dengan makromolekul yang terdiri dari polimer, karbohidrat, protein, dan lemak, yang kita akan bahas dari sisi struktur, tata nama, sifat, dan penggolongannya. Itulah 6 bab yang kita akan bahas di kelas 12 selama 2 semester. Kemudian sudah saya perlu sampaikan adalah KKM-nya. Untuk ini saya langsung masuk ke KKM masing-masing KD. Mulai dari KD 3.1 itu punya KKM 64, 3.2 67, kemudian 3.3 72. Berikutnya untuk yang punya dengan sel volta, ini KD 34 adalah 67, KD 35 67, 3.6 67. Kemudian yang KD berikutnya 3.7 adalah 74 dan 3.8 72. Ini untuk yang semester 1. Kemudian kita masuk ke semester 2-nya. 3.9 atau bab 4 ini KKM-nya 69. Kemudian 3.10 atau bab kelima KKM-nya 10. Sedangkan bab yang terakhir bab 6 atau KD 3.11 punya KKM 67. Dari ini semua kita buat rata-rata akan muncul KKM mata pelajaran sebesar 68. Baik, kita sedikit akan masuk ke bagaimana sih kita belajar MIPA. Nah, ini saya maksudkan MIPA berarti meliputi matematika dan IPA, baik itu fisika, kimia maupun biologi. Biasanya kalian akan merasa kesulitan. Ini sih hanya sekedar image barangkali atau anggapan, tapi itu lebih karena mungkin tidak bisa mensiasati bagaimana cara belajar MIPA yang baik. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mulai dari pemahaman konsep dulu. Jadi dari materi yang ada, kita pelajari, kita pahami konsepnya. Karena untuk MIPA itu pasti konsepnya akan tetap, tidak berubah. Nah, setelah itu kemudian baru kalau ada rumus, coba kita kuasai. Bisa dengan cara dihafal atau kita tulis berulang-ulang, nanti akan menjadi sebuah memori yang tersimpan di dalam otak kita. Kemudian yang ketiga, pelajari contoh soal. Nah, pelajari itu saja dengan cara pelan-pelan, tahap demi tahap, baris demi baris, sehingga kalian akan paham tiap-tiap langkah dari contoh soal tersebut. Nah, kalau sudah paham dengan contoh soal, kemudian coba diulang lagi. Jadi penting ini mengulang contoh soal dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih. Tentu saja dengan cara tanpa melihat pembahasan. Jadi sebagaimana kalian mengerjakan soal tetapi mengulang contoh soal. Nah, yang terakhir, kalau sudah paham bisa dicoba terapkan pada soal latihan. Itulah sedikit tip bagaimana kita bisa belajar mata pelajaran MIPA, khususnya kimia, agar kita bisa memahami dengan baik. Baik, kita akan sedikit masuk ke materi pembelajaran. Ini belum masuk ke substansinya, tapi masih berupa pengantar untuk kita masuk ke bab yang pertama. Ini sebagai pengetahuan prasyarat agar kita bisa mempelajari bab pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Itu tentang konsentrasi larutan. Yang pertama adalah molaritas. Kalau kalian ingat, ini pasti sudah pernah dipelajari di kelas 11. Di bab yang mana? Ada di bab
sebelum kita belajar tentang laju reaksi. Ini berarti sudah diberikan bagaimana konsep dari molaritas itu. Baik, kita ulang sedikit untuk molaritas. Menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Nah, di sini ada penekanan. Jadi dalam setiap 1 liter larutan, kita tahu bahwa larutan itu merupakan campuran atau gabungan dari zat terlarut dengan zat pelarut. Sehingga nanti volumenya ini harus gabungan dari zat yang dilarutkan maupun pelarutnya. Nah, kemudian rumusnya bisa dinyatakan sebagai M sama dengan N per V. Coba sambil diingat, M adalah simbol dari molaritas dengan satuan mol per liter. Kemudian V-nya adalah volume larutan. Ingat, ini adalah gabungan dari zat terlarut dengan pelarut. Sedangkan N-nya merupakan jumlah mol zat terlarut dengan satuan mol. Nah, dari satuan ini nanti ada beberapa yang perlu dikonversi. Misalnya V yang diketahui masih dalam keadaan mililiter, ya harus kita ubah menjadi liter. Atau zatnya dalam keadaan massa atau gram, kita ubah menjadi mol. Itulah proses konversi untuk mendapatkan rumus yang diperlukan. Kita lihat contohnya. Tentukan molaritas larutan H2SO4 25% massa yang mempunyai massa jenis 1,18 gram per mililiter. Ya, ini adalah satuan dari massa jenis, yaitu gram per mililiter, di mana ml-nya adalah 98 gram per mol. Nah, untuk ini perlu kita identifikasi dulu, kita lasak dulu dari soalnya. Itu data yang ditulis adalah kadar larutan, yaitu 25% massa. Kemudian massa jenisnya adalah Rho, simbolnya 1,18 gram per mililiter. Nah, untuk penyelesaian kita coba rumusnya dulu. Rumusnya adalah M sama dengan N per V. Jadi kita butuh N itu jumlah mol zat larut dan V volume larutan. Nah, sehingga jika ini belum ada, maka perlu kita konversi dari data yang diketahui, yaitu dari jumlah mol zat larut. Ini nanti kita bisa menghitung dari massa asam sulfat yang ada di sini 20% ini. Sementara untuk volume larutan nanti bisa kita hitung dari massa jenisnya. Jadi lagi, dengan rumus ini kita butuh mol, butuh volume. Baik, kita coba. Ini kadar dalam persen ini adalah ukuran dalam yang merupakan ukuran nisbi atau tidak mutlak. Itu artinya kita harus ambil sampel atau contoh gitu. Nah, bisa ambil berapapun. Yang mudah itu kelipatan 10 misalnya, bisa ambil 10, bisa 20, 50 dan sebagainya. Tetapi untuk memudahkan disarankan kita ambil sampelnya 100 gram. Nah, sehingga kalau kita ambil 100 gram larutan asam sulfat 25%, maka kita bisa hitung massanya adalah massa zat larut, maksudnya 25% kali 100 gram akan ketemu 25 gram. Nah, kemudian dari sini bisa kita ubah. Kita tadi kan butuh jumlah mol, maka 25 gram kita ubah menjadi mol. Rumusnya adalah N sama dengan massa per ml, sehingga kita dapatkan jumlah mol asam sulfat sama dengan 25 per 98, ketemunya 0,26 mol. Nah, kemudian volumenya kita sudah mengenal mungkin di SMP
bahwa rho atau massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan volume. Nah, kalau kita konversi maka volumenya sama dengan massa dibagi massa jenis. Massanya berapa? Kita ambil 100 gram di sini. Kemudian rho-nya gitu sekian, maka kita dapatkan volume larutan sebesar 84,89 ml. Nah, ini kita ubah sebagai liter menjadi, ini bagi 1000, ketemunya adalah 0,08489 liter. Sehingga kita masukkan ke rumus, M sama dengan N per V, 0,26 mol dibagi 0,08489 liter, ketemunya adalah 3,00 mol per liter. Itulah salah satu contoh bagaimana kita menghitung molalitas dari prosen massa. Untuk perhitungan lain yang diketahui massa zat dan volume larutan, saya kira lebih mudah karena langsung bisa masuk ke dalam rumus. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah satuan konsentrasi molalitas. Jadi ini berbeda dengan tadi yang pertama. Kalau tadi molalitas, sekarang adalah molalitas dengan simbol M huruf kecil. Molalitas menyatakan perbandingan mol zat pelarut dalam tiap 1 kg pelarut. Ini berbedanya di sini. Jadi pembaginya adalah 1 kg pelarut atau 1000 gram pelarut. Maka kalau kita rumuskan menjadi M sama dengan N per P, di mana M-nya adalah molalitas dengan satuan molal atau mol per kilogram, P-nya adalah massa pelarut dalam kilogram, N-nya adalah jumlah mol zat pelarut dalam satuan mol. Mari kita lihat contohnya. Ini kita ambil contoh yang mudah karena langsung berbentuk massa pelarut dan massa pelarut. Sebanyak 9 gram glukosa, rumuhnya C6H12O6, dilarutkan dalam 500 gram air. Di sini diketahui AR dari C, H, dan O. Berapakah molalitas larutan yang terjadi? Kembali kita verifikasi dulu. Datanya adalah massa zat 9 gram. Nah, ini harus kita ubah ke dalam mol, kali kita butuh mol. Dan massa pelarutnya 500 gram, kita ubah ke dalam kilogram. Kita butuh lagi data satu yaitu MR. Kita hitung 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. 12 adalah AR dari C, kalikan 6. 1 adalah AR dari H, kalikan 12, sedangkan 16 adalah AR dari O, kita kalikan 6. Ketemunya adalah 180 gram per mol. Nah, kemudian tadi rumusnya adalah M sama dengan N per P. Kita butuh N, maka kita hitung dari N sama dengan massa zat dibagi MR, atau 9 gram dibagi 180 gram per mol, ketemunya adalah 0,05 mol. Sementara P-nya 500 dibagi 1000 untuk menjadi kilogram, sehingga ketemunya adalah 0,5 kilogram. Masuk ke rumus, M N per P sama dengan 0,05 mol dibagi 0,5 kilogram. Kita dapatkan M sama dengan 0,1 mol per kilogram atau 0,1 molal. Yang ketiga, satuan yang ketiga adalah fraksi mol. Ini menyatakan perbandingan antara jumlah mol salah satu komponen dalam larutan
Kita ingat bahwa larutan itu mengandung dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, sehingga nanti kita bandingkan antara mol zat pelarut dengan mol atau mol zat terlarut. Pembandingnya apa? Pembandingnya adalah jumlah mol total gabungan dari mol pelarut dan mol terlarut. Simbolnya adalah X, sehingga kita nanti ada dua rumus. Fraksi mol zat terlarut kita nyatakan sebagai XT adalah NT mol terlarut dibagi NP plus NT. Yang kedua, fraksi mol pelarut XP diperoleh dari NP. Ini berarti mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut. Itu rumusnya, ini cukup mudah kalau kita ingat rumus ini. Baik, kita akan lihat contohnya. Contoh soalnya adalah tentukan fraksi mol etanol ml-nya 46 dalam larutan etanol 46% massa. Jadi ini pada itu perbandingan antara massa dengan massa. Kita lihat. Kembali karena ini merupakan persen, maka kita ambil sampel 100 gram. Jadi kalau kita ngambil 100 gram maka mengandung arti bahwa di dalam 100 gram ini terdapat massa etanol 46 kali 100 gram, yaitu 46 gram. Nah, sisanya adalah pelarut, yaitu air. Berarti massa airnya 100 dikurangi 46 gram sama dengan 54 gram. Dari massa etanol sebagai zat terlarut dan massa air sebagai pelarut, kita ubah masing-masing ke dalam molnya. Maka mol etanol sebagai terlarut adalah NT 46 gram dibagi 46 gram per mol. Ini adalah MR-nya. Ketemu mol zat terlarut sama dengan 1 mol. Kemudian jumlah mol airnya sebagai pelarut, NP masanya 54 gram dibagi MR-nya 18 gram per mol, ketemunya NP sama dengan 3 mol. Maka kita masukkan ke dalam rumus XT sama dengan NT per NP plus NT 1/4 atau 0,25 tanpa satuan. Nah, itulah 3 satuan generasi yang akan kita gunakan di dalam pembahasan tentang sifat kualitatif larutan. Oke, sebelum nanti kita masuk ke materi di pertemuan berikutnya, kalian mendapatkan tugas untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi tadi. Ini ada 6 soal, masing-masing 2 soal mewakili dari molalitas. Kemudian ini yang mewakili molalitas dan yang 56 mewakili fraksi mol. Nah, silakan nanti dikerjakan. Kemudian untuk jawabannya, ini jawaban singkat, kalian masukkan di dalam form yang nanti akan kita berikan di setelah video ini. Jadi untuk menjawab soal ini cukup kalian masukkan saja jawaban akhirnya. Jadi hasil akhirnya kalian masukkan dalam form yang saya siapkan. Demikian. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita bahas atau kita diskusikan di forum channel kita, yaitu Semansaka Kimia 12 melalui media Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.